Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haifa Izzatur Rahman dengan NIM 121230052. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis LCA saya eh, mengenai proses produksi PLA dari jagung. Untuk pertanyaan yang pertama yakni mengenai sistem Boundary diagram dan fungsional unit. Untuk sistem Boundary sendiri ialah cradle to gate, di mana cradle to gate ini adalah analisis yang dimulai dari pengambilan bahan baku sampai produk keluar dari pabrik. Kemudian fungsional unit itu dibuat satu ton produk, yakni produk PLA itu sendiri. Kemudian untuk perhitungan neraca massa dan juga neraca energi, di sini saya membuat beberapa flow. Yang pertama itu flow dari bahan baku untuk menjadi PLA-nya itu sendiri. Kemudian yakni inputnya ada corn dari petan pertanian, kemudian ada listrik dan menghasilkan PLA granular dan juga DDGS. Kemudian di sini juga ada pembakaran PP. Pembakaran PP ini adalah pembakaran dari hasil plastiknya itu sendiri. Di sini ada inputnya PP packaging, kemudian nanti dibakar menjadi PP pada insenerator. Ini untuk yang inseneratornya pada pembakarannya. Untuk jumlahnya itu disesuaikan dengan yang ada pada soal. Kemudian dari hasil OpenLCA yang dilakukan dengan menggunakan metode I- IPCC 2016, eh, didapatkan bahwa untuk impact kategori climate change global warming potensial 100 itu didapatkan sebesar 26,48 juta kilogram karbon dioksida ekuivalen dari proses ini dengan kontribusi terbesarnya tuh pada electricity dengan kontribusi sekitar 90% dari total emisinya, yang menunjukkan bahwa pengelolaan limbah dari cooling tower menjadi faktor dominan penyebab dampak lingkungan. Kemudian kontributor terbesar kedua yakni berasal dari mysid yang merupakan biji jagungnya itu sendiri yang berkontribusi sekitar 10%-nya. Nah, dari analisis tersebut ditemukan bahwa hotspot analisisnya itu berada pada konsumsi listrik selama proses produksi, kemudian produksi bahan baku, kemudian pembakaran fuel, kemudian transportasi bahan baku, dan juga pengolahan limbah. Rekomendasi yang dapat saya berikan yakni yang pertama, efisiensi energi, yakni mengurangi konsumsi listrik pada unit operasi dengan penggunaan peralatan yang lebih efisien. Kemudian penggunaan renewable energy, yakni menggantikan listrik berbasis fossil fuel dengan energi yang terbarukan. Kemudian optimasi proses produksi dengan mengurangi kehilangan bahan baku selama proses. Kemudian pada waste recovery system, yakni memanfaatkan limbah proses untuk recycle ataupun di recovery. Kemudian yang terakhir, optimasi transportasi, yakni mengurangi jarak distribusi bahan baku dan menggunakan transportasi dengan emisi lebih rendah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.